Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia muda. Insyaallah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu adalah tentang fraksi mol. Nanti di dalam video ini kenapa sih kita harus belajar tentang materi fraksi mol? Bapak akan jelaskan sedikit nanti di dalam penjelasan materi ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan dan semoga pandemik di Indonesia, pandemik COVID-19 segera berlalu di Indonesia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu adalah fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Jadi, Bapak membaca di banyak referensi. Pada intinya adalah fraksi mol itu adalah angka, sebuah angka, yang menyatakan perbandingan mol suatu zat dengan mol seluruh zat dalam larutan. Jadi, ada referensi lain. Jadi, pada intinya adalah fraksi mol itu angka yang menyatakan perbandingan mol suatu zat. Di dalam suatu zat kita tahu larutan itu terdiri atas zat terlarut dan zat pelarut. Oke, maka fraksi mol terdiri atas fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Pada intinya adalah dia berupa perbandingan mol suatu zat. Bisa zat pelarut, bisa zat terlarut dengan mol seluruh zat dalam larutan. Berarti kalau mol seluruh zat dalam larutan, berarti dia gabungan jumlah mol dari zat pelarut dan zat terlarut. Kira-kira seperti itu ya. Dalam campuran zat A, misalkan dalam campuran zat A dengan zat B, maka fraksi mol masing-masing dapat dinyatakan. Nah, ini ada sebenarnya XA dan XB. Ada X2 dan X1. Ada N2, N1. Ada X1, X2, N2, N1. Apa itu? Jadi kita misalkan saja nih. X1 itu adalah fraksi mol zat pelarut. Ini yang akan ditanya. Nah, X2 adalah fraksi mol zat terlarut. Ini kita sepakati saja. Jadi yang X1 itu adalah fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut adalah X2. Apa bedanya pelarut dan terlarut? Pelarut itu berarti dia suatu zat atau larutan itu biasanya jumlahnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memiliki sifat sebagai melarutkan. Nah, kalau terlarut berarti dia biasanya jumlahnya lebih sedikit. Kira-kira seperti itu. Nah, N1 ini jumlah mol zat pelarut dan N2 adalah terlarut. Jadi kalau misalkan yang ditanya adalah fraksi mol zat pelarut, nah, zat pelarut seperti ini X1, nah, X1 ini, maka di atasnya adalah N1, jumlah mol zat pelarut perbandingan mol suatu zat dengan seluruhnya. Berarti per jumlah N1 tambah N2. Mol zat pelarut dan berlarut. Kalau di sini yang ditanya adalah zat pelarut, nah, fraksi mol zat pelarut, maka di sini adalah jumlah molnya zat pelarut. Kalau yang ditanya adalah fraksi mol jumlah zat berlarut, maka yang di atas sini adalah perbandingan antara jumlah mol zat terlarutnya dibagi dengan jumlah seluruh mol zat dalam larutan tersebut. Kira-kira seperti itu. Baik, kita ke contoh soal. Bapak akan memberikan satu contoh soal sebagai gambaran. Nah, namun sebelum itu, Bapak mau menjelaskan di dalam referensi lain dapat dikatakan ternyata fraksi mol jika dijumlahkan antara zat pelarut dan terlarut, berdasarkan ini maka X1 tambah X2, maka N1 per N1 tambah N2 ditambah N2 per N2 tambah N1, seperti ini ya. Nah, ini kan bawahnya sama nih, ini dibolak-balik aja.
N2 tambah N1, N1 tambah N2. Ini berarti sama. Ketika penyebutnya sama dalam matematika, maka atasnya tinggal kita jumlah. Maka menjadi N1 tambah N2, bawahnya juga N2, N1 tambah N2. Jika atas dan bawah ini sama, maka ketika dibagikan akan menghasilkan angka 1. Nah, artinya adalah ternyata jumlah fraksi mol dari zat terlarut dan zat pelarut itu adalah 1. Apa kegunaannya? Kegunaannya adalah, nanti Bapak akan jelaskan. Jadi kegunaannya adalah ini nanti untuk mencari salah satu, misalkan kita sudah mencari X1, maka kita tidak perlu lagi mencari X2 dengan cara ini. Atau kita sudah mencari X2, maka kita tidak perlu menggunakan mencari X1 dengan cara yang ini. Kita bisa menggunakan penjumlahan dari fraksi mol. Apa sih kegunaannya fraksi mol? Jadi ini berkaitan tentang nanti ketika kalian masuk di kelas 11 atau 12 pada materi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ini adalah sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Nah, masih kaitannya nanti tentang zat berlarut dan zat terlarut. Baik, kita ke contoh soal. Itu tadi adalah penjelasan sedikit kenapa sih kita harus belajar fraksi mol. Nah, contoh soalnya, sebanyak 15 gram asam cuka dilarutkan. Maka ketika ada kata dilarutkan, maka inilah yang zat terlarut, air ini adalah zat pelarut. Nah, biasanya lebih banyak kan zat pelarut ini 90, kalau ini terlarutnya adalah 15 gram. Berapa fraksi molnya? Zat terlarut dan pelarut. Yang mana zat terlarut? Zat terlarut adalah yang asam cuka. Zat pelarutnya adalah air atau H2O. Nah, kita mencari Mr dulu. MrCH3COH. Nah, apa gunanya? Nanti kita kan kalau fraksi mol tadi harus mencari jumlah mol. Nah, di sini ada massa. Berarti kita menggunakan dari konsep massa molar, yaitu adalah jumlah mol sama dengan massa dibagi dengan massa molar atau massa dibagi dengan massa molekul relatifnya. CH3COH, C-nya adalah 12, tambah H3 berarti 3 kali 1, 3, tambah C lagi 12, tambah O, tambah 16, tambah 16, tambah H, tambah 1. Ini sama dengan 60. Kalau H2O ini air ya. Air ini kalau kamu tidak tahu, ini air itu adalah H2O, rumus molekulnya berarti 2 kali 1, 2, tambah 16, 18. Maka kita bisa mencari N-nya. CH3, 15 per 60. Di mana mencari jumlah mol adalah massanya dibagi dengan massa molekul relatif atau massa molar. 15 bagi 60, 0,25 mol. Nah, maka NH2O adalah 5 mol. Setelah kita mencari jumlah molnya, maka kita bisa menggunakan ini, mencari X-nya. CH3COH ini adalah zat terlarut. Karena di sini XCH3, maka N-nya di atas adalah 0,25. Punyanya CH3COH atau asam cuka. Dibagi dengan jumlah seluruh ini, mol. Nah, 0,25 dibagi 5,25 adalah 0,05. Jadi, fraksi mol atau perbandingannya adalah ternyata asam cuka ini hanyalah 0,05. Nah, XH2O ini yang Bapak bilang tadi, inilah jika fraksi mol CH3COH ditambah dengan fraksi mol H2O itu adalah hasilnya adalah 1. Dia harus 1. Maka salah satunya gampangnya adalah H2O ini sama dengan 1 dikurang 0,051 kurangi 0,95. Ketika ini ditambahkan dengan ini, zat terlarut ditambahkan dengan zat pelarut, itu hasilnya 1. 0,05 tambah 0,95 adalah 1. Kalian bisa membuktikan juga dengan cara, misalkan dengan rumus seperti ini. XH2O berarti 5 per 5,25. Hasilnya adalah 0,95. Nah, jadi fraksi mol zat terlarutnya 0,05.
Ini adalah punyanya CH3COH. Zat pelarutnya adalah 0,95. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah, materi selesai. Di video selanjutnya nanti di hari Senin, kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu adalah kalau tidak salah tentang pengenceran. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.